Pak Sucu, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Pak Kiai. Alhamdulillah, saya dapat ilmu jelas bukti dari kemujizatan Al-Quran yang kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu, tapi sungguh isi kandungannya sangat relevan dengan zaman sekarang atau bahkan lebih komprehensif karena memang Al-Quran diturunkan dari Sang Pencipta alam semesta, pencipta manusia, kita semua. Ya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para guru besar, kita lanjutkan ke tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Pak Kiai. Langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Nomor pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Saya sangat berterima kasih atas kajian-kajian Pak Kiai yang mendalam dengan analisis ilmu balaghah. Meskipun saya tidak cukup mendalam tentang ilmu itu, tapi saya dapat memahami dan banyak tercerahkan, Pak Kiai. Pada minggu lalu, kalau tidak salah, Pak Kiai pernah mengatakan bahwa dalam menafsirkan Al-Alaq keluar dari mainstream tafsir. Dengan pernyataan tersebut, saya cukup kaget dan sekaligus jadi penasaran. Apa dan bagaimana yang dimaksud keluar dari mainstream tafsir tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Pertanyaannya Pak Kiai, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Betul, pada minggu itu ya 2 minggu yang lalu atau kemarin, memang dalam kata Al-Alaq saya keluar dari mainstream tafsir. Bagaimana justru pengembangan makna dan konsep yang lebih luas. Balik ke ya ada sini nih, saya lihat saja ini. Nah ini kebetulan belum ditutup. Iqra bismi rabb, karena minta di awal-awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, telah menciptakan manusia dari darah. Itu terjemahannya. Nah, saya melakukan kajian sampai hubungan per kalimat. Kenapa khalaqa kedua tidak pakai waw, padahal katanya bentuknya pas, bagusnya harus pakai waw. Kenapa di sini alladzi khalaq dan seterusnya? Itu panjang kajiannya. Dari sisi ilmu balaghah ternyata menghasilkan makna-makna yang lain. Kemudian saya Cucu terputus-putus, Pak Cucu. Ya, Pak Kiai, suaranya agak terputus-putus, mohon maaf. Kan makna halo? Suaranya terputus-putus, Bang. Terputus-putus. Kayaknya jaringannya ya. Diulangi lagi. Jaringan Pak Kiainya terputus-putus. Terputus-putus. Katingalina atau saya masak kayak mangga dilanjut Pak Kiai. Mangga di UHND oh kirang stabil rupina. Kirang stabil. Yes. Halo. Nah ini sinyalnya halo? Kurang bagus. Nama ayah kurang salah. Oh gimana ya? Waduh, bahkan dia
Halo, halo. Ya, sudah. Ya. Halo. Ya, sudah bagus Pak Kiai. Nah, silakan Pak Kiai. Dicoba lagi, diulang-ulang saja Pak Kiai. Kalau jelas nanti saya tanyakan lagi. Bangga. Ya, betul, di sini saya keluar dari mainstream tafsir. Setelah saya membaca tafsir-tafsir dari sejak awal atau Bari, al-alaq itu maknanya darah. Ada Putus lagi. Sampai ke darah yang membeku atau al-mutmid. Ada Adam al-mutajammid, darah yang membengkak. Ada juga Adam al-abid, darah yang segar. Itu beda-bedanya di sana saja. Nah, ke sini tafsir berubah. Sayyid Qutb ada menerjemahkan Adam al-jamid al-alik birrahim, darah yang membeku yang nempel di rahim. Jadi ada yang nempel di rahim. Dulu-dulu tidak ada. Ternyata itu pengaruh ilmu embriologi. Kemudian ada tafsir lagi Al-Marogi atau apa, cacing yang semacam cacing gitu, yang kecil merah nempel di rahim. Sudah tidak ada darahnya itu. Pak Kures terakhir sudah tidak ada darahnya sama sekali, sesuatu yang nempel di rahim. Bahkan darahnya sudah tidak ada. Tatkala itu, kenapa tidak saya kembali tafsir al-alaq itu kepada mana asli ketergantungan. Jadi manusia diciptakan di ketergantungan. Masih jelas Pak Cucu? Karena ayat khalaqnakum min dha'fin, kami ciptakan kalian min dha'fin, dari kelemahan, artinya memiliki sifat lemah. Manusia diciptakan dari ketergantungan, artinya manusia memiliki sifat ketergantungan. Khuliqal insanu min ajalin, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan, artinya punya sifat tergesa. Kenapa tidak? Karena ada ayat lainnya yang itu. Dan dari sisi pedagogis pendidikan, justru menciptakan manusia, mengungkapkan manusia dari eksistensi manusia dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Nah, maka Iqra ini, pengkajian itu justru supaya manusia yang tergantung itu warabbukal akram akhirnya bisa membuka karunia Rabbu yang luas, yang maha pemurah, sehingga ketergantungan manusia dengan taklim itu berubah menjadi keberdayaan dan kemandirian. Ini sejalan sekali dengan konsep fisika modern bahwa ada dan berada karena ada saling keterhubungan dan setergantungan. Silakan putuskan hubungan-hubungan dan saling ketergantungan itu, maka dalam waktu yang singkat kita tidak tahu apa-apa. Konsep hubungan dan tergantung justru itu hakikat dari ada dan berada. Sekali lagi putuskan saja singkat, kita tidak tahu apa. Kalau sinap-sinap di dalam otak hubungannya tidak tahu apa-apa, bukan apa-apa, dan juga hancur dalam waktu yang singkat. Maka min alaq ini justru sangat eksistensial, general, dan menyentuh terhadap urgensinya pendidikan itu sendiri. Di samping itu ada alasan-alasan kebahasaan. Khalaqal insan min alaq ini sibul jumlah setelah al insan itu makrifat, itu bisa jadi sifat begitu ya. Nah, dan lain-lain. Jadi banyak alasan-alasan yang saya
mengembalikan makna min alaq kepada makna asalnya. An-nasbu bisai, ketergantungan. Saya lagi, kada ayat lain ada yang mengatakan khalaqnakum min dha'fin, kami ciptakan kalian dari kelemahan. Artinya begitu. Khuliqal insanu min ajalin, manusia diciptakan dari ketergesa-gesaan. Artinya manusia. Kenapa tidak di sini? Pernah ada yang agak menolak, tapi setelah diungkapkan bahwa ada ayat yang begitu, ya dengan mudah bisa menerima begitu. Nah itu jadi mohon maaf itu saya seperti itu yang maksud saya keluar dari mainstream tapi tidak menyalahkan itu, ya, ini kekayaan saja. Nah, ini kekayaan makna, tapi bagi saya justru dari sisi pentafsir Tarbawi justru ini yang lebih pas mengungkapkan eksistensi manusia, keberadaan manusia di dunia ini. Dan memang hanya tercipta dari ketergantungan itu. Nah, Pak Cucu mungkin ya yang bisa saya jelaskan tentang apa tafsir al-alaq itu. Syukran Pak Kiai, jelas walaupun tadi di awal memang agak terputus-putus. Intinya mungkin bagi yang belum bisa menangkap maksud dari Pak Kiai tadi, bahwa dalam menafsirkan surat Al-Alaq, khususnya dalam ayat khalaqal insana min 'alaq, Pak Kiai menafsirkan Al-Alaq tidak seperti biasa, tidak seperti yang ada dalam kitab-kitab tafsir sebelumnya gitu. Ini mungkin yang dimaksud dengan keluar dari mainstream tafsir yang ada gitu ya. Yang tadinya alaq diartikan biasanya para mufassir menafsirkan Al-Alaq itu adalah darah yang menggantung. Kemudian Pak Kiai memahaminya sebagai sebuah ketergantungan. Min alaq, dari ketergantungan. Ini didasarkan kepada pemahaman terhadap makna asal dari kata alaq itu, merujuk kepada mu'jam-mu'jam yang ada, sampai kepada mu'jam Ibnu Faris, kalau tidak salah Pak Kiai ya. Kemudian juga dari tadi pemahaman terhadap struktur ayat, sehingga menghasilkan makna sifat, sifat dari insan, ma'rifat, nakirah sebuah ma'rifat. Saya kira itu mungkin kalau saya tidak keliru memahami. Ini yang dimaksud dengan keluar dari mainstream dalam memahami ayat Al-Alaq. Subhanallah Pak Kiai bisa menghasilkan satu penafsiran yang berbeda dari mufassir-mufassir sebelumnya, mufassir besar, dan memiliki basis argumentasi yang jelas, dan insya Allah menjadi seperti yang dikatakan Pak Kiai tadi sebagai khazanah, kekayaan khazanah penafsiran di dunia Islam. Terima kasih Pak Kiai. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, saya kira masih ada waktu. Ini terkait hadis Pak Kiai, keluar dari tafsir. Ada pertanyaan terkait dengan hadis Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi ummati dajjaluna kadzabun ya'tunakum bi bid'an minal hadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Hadis ini apa maksudnya? Karena ada ustadz yang menerjemahkan hadis ini, katanya siapa yang membawa hal bid'ah maka dia dajjal, gitu. Bisa dikatakan dajjal. Kalau misalnya ada orang ajengan, di sini redaksinya ajengan membawa hal-hal baru yang tidak ada dari Rasulnya, tidak dicontohkan oleh Rasul, maka ajengan itu ajengan dajjal. Apa tepat pemahaman hadis seperti itu, Pak Kiai? Terima kasih Pak Cucu. Betul, ada hadis itu nanti akan datang dari umatku dajjaluna kazzabuna ya'tikum bil ahadis malam tasma'u, yang tidak pernah kalian dengar dan juga tidak kalian dengar dari nenek-nenek moyang atau guru-guru kalian, ya.
Pertama, istilah Dajjal itu sendiri sebenarnya tidak semudah itu ya, mengatakan bahwa itu Dajjal ya. Dajjal itu justru identitasnya kekufuran, penentangan. Nah, kalau Dajjal sekedar pengungkapan dari yang kadzabnya, yang pendustanya, sehingga masuk kepada masalah-masalah pembid'ahan, nah itu memang bisa. Hanya yang jadi masalah di sini masalah bid'ahnya, Pak. Ya. Dengan banyaknya pihak yang membid'ahkan dengan tanpa kajian yang mendalam, inilah masalahnya di sini. Nah, itu baru termasuk kategori itu. Betul, bisa seperti itu. Kalau bid'ahnya yang mujma' alaih. Mujma' alaih itu disepakati oleh semua ulama bahwa itu bid'ah haram mutlak. Karena bid'ah itu pada dasarnya menyangkut akidah dan ibadah saja. Nah, kalau itu bisa kena benar. Hanya sekali lagi masalahnya itu dalam pemahaman bid'ah. Kan ada yang satu pihak memahami tidak dicontohkan ya. Kalau dimaksud membid'ahkan tanpa kajian yang komprehensif. Oh iya, ingat pada pertemuan yang lalu ada mahasiswa yang bertanya, Pak Ustadz, katanya gimana? Saya ini sudah biasa sholat qoblal Jum'ah. Ya sudah, itu yang sholat Jum'ah itu yang setelah adzan ya. Nah, itu di NU itu biasa. Tiba-tiba katanya ya ada yang mengabid'ahkan. Dari mana? Ternyata dari YouTube katanya dibid'ahkan. Ini di forum ini kalau tidak salah. Masih ingat mungkin Pak Cucu. Nah ini inilah seperti yang gegabah membid'ahkan. Sobat, Bapak-bapak terpaksa harus kita kaji lagi ya. Kan begini kasusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri di mimbar sedang khutbah. Datanglah Sulaik namanya sahabat lain. Begitu datang ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Sulaik, hal sholaita. Sulaik, kamu sudah sholat? Banyak ini periwayatannya. Ada di riwayat lain, hal Sulaik hal roka. Sulaik sudah ruku, maksudnya sudah sholat. La, kata Sulaik, belum Rasulullah. Kata Rasul, sholli rokaatain, sholat 2 rakaat. Sholat apa kira-kira? Sholatlah Sulaik 2 rakaat. Oh, kata kita, sholat tahiyatul masjid, baik, bisa. Sholat qoblal Jum'ah, bisa. Jadi itu pemahaman itu sah. Tahiyatul masjid sah. Qoblal Jum'ah bisa. Cuman kalau hanya mengambil dari hadis itu, ya, yang menolak bahwa itu qoblal Jum'ah karena punya persepsi itu tahiyatul masjid. Pemahaman saja, ringan saja. Kemudian, kalau menelusuri hadis lain, ditemukan data. Kasusnya sama. Begini redaksinya, beda sedikit redaksinya. Ya Sulaik, hal sholaita qabla an taji'a. Sulaik, kamu sudah sholat sebelum engkau berdatang. Nah, mohon diperhatikan ini perbedaan redaksinya ya. Tadi mah begini, Sulaik hal sholaita. Sulaik sudah sholat? Belum.
namanya mutlak itu tanpa ada bahasa. Kalau yang kedua mah dari Ibnu Majah, Sulek hal sholaita qabla an tajia. Kamu sudah sholat qabla an tajia sebelum datang? Tidak ada qabla an tajia sebelum datang. Jadi ini namanya muqayyad, ada batasan. Yang tadi memutlak. Yang pertama supaya jadi metodologinya kita kenal juga ya. Ini ada hadis mutlak. Sulek sudah sholat? Belum. Mutlak, tidak ada batasan. Yang kedua, muqayyad namanya. Sulek hal sholaita qabla an tajia. Sudah sholat qabla an tajia. Sebelum datang. Nah ini muqayyad. Nah yang tadi yang mutlak dengan yang muqayyad. Dalam metodologi kajian dalil Syafi'iyah harus digabung. Yang mutlak dengan yang muqayyad. Jadi bunyi hadis itu, oleh kamu sudah sholat sebelum engkau datang. Kalau sebelum engkau datang di mana kira-kira? Ya di rumah mungkin. Bisa tahiyatul masjid di rumah. Nah, kalau tidak bisa berarti sholat apa yang dimaksud itu? Sholat qabla Jum'ah. Jadi itu yang dikembangkan pemahamannya oleh ulama-ulama di Syafi'iyah. Itu menggabungkan hadis yang mutlak dengan muqayyad sehingga cenderung pada sholat qabla Jum'ah. Salah? Bahkan lebih komprehensif pemahamannya. Ya, jadi sekali lagi, sholat kamu sebelum datang, kalau sebelum datang di mana? Di rumah. Bisa tahiyatul masjid di rumah? Oh, tidak. Berarti bukan tahiyatul masjid. Nah, begitu. Tiba-tiba itu dibid'ahkan, kata anak mahasiswa ini. Nah, makanya ya seperti itulah yang mudah membid'ahkan itu. Mohon maaf sekali ya. Jangan terlalu mudah membid'ah. Sehingga kata saya kalau begitu mah itu ahli bid'ah tak ada dua. Ada yang mudah membid'ahkan, yang terduduk melakukan bid'ah. Ya. Kalau saya harus memilih, apakah saya ingin mudah menuduh bid'ah atau tertuduh bid'ah? Saya lebih enak, lebih aman dituduh bid'ah. Ya, dengan cara seperti itu daripada saya harus membid'ahkan yang lain. Itu lebih berat resikonya. Padahal tidak bid'ah. Itu lebih. Sebab memecah umat. Kan itu cuma beda paham. Kenapa sampai terjadi begitu? Ada penyakit yang sudah saya ungkapkan. Satu, al-ijab birra'yi. Itu yang dilarang oleh hadis. Merasa paling benar. Kata Sayyidina Umar, akhwafu ma akhafu alaikum al-ijab birra'yi. Yang paling aku khawatirkan terjadi kalian itu masing-masing yang punya pendapat merasa paling benar. Satu. Kedua, al-bughdah. Ada rasa tidak senang, benci karena beda. Ketiga, al-hasad. Itulah penyakit-penyakit yang membuat perbedaan malah jadi pertentangan. Saling membedakan. Ini bencana lebih hebat ketimbang bencana COVID sebenarnya. Karena ini bencana agama. Karena itu sebaiknya kita harus menahan diri dari hal-hal itu. Ya, tidak mudah membedahkan. Apalagi kalau kata Imam Syafi'i bagus sekali. Ulama jada ilmu qalla inkaru. Manakala bahwa wawasan Anda bertambah, maka pengingkaran menyalahkan yang lain itu akan berkurang. Jadi ada hubungannya dengan wawasan itu. Nah ini jadi tadi itu bisa jadi hadis itu memang seperti itu. Hanya itu agak tendensius dan nyinyir pemahamannya, sifatnya menyerang. Jadi masalahnya bukan di hadis itu Pak, tapi masalah dari masalah memahami bid'ah itu sendiri. Pernah juga bid'ah juga dikaji oleh kita.
Itu mungkin Pak Cucu, mohon maaf kalau ada kelebihan waktunya. Iya. Semangat. Pak Kiai. Sebetulnya ini ada beberapa pertanyaan yang masuk juga Pak Kiai, terus yang minggu lalu juga masih ada, tapi ternyata saya lihat waktu sudah menunjukkan jam 16 Pak Kiai. Iya. Tidak terasa, padahal masih ingin mendengarkan kejangan dari Pak Kiai. Jazakumullah ahsanal jasa, Pak Kiai sehat, berkah segala. Amin. Langsung saja Pak Kiai, mungkin sebelum kita menyapa para jamaah, para guru besar, para dosen ini dari ADBC juga alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Kiai. Sebelumnya kita mohon untuk dipimpinkan doa untuk kebaikan kita semua seperti biasa Pak Kiai. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultan. Amin ya Allah. Ngasih lagi penyayang. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kecil, ya Allah. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Dekaplah kami dengan rahmat, karunia dan pertolongan-Mu, ya Allah. Hanya rahmat, karunia dan pertolongan-Mu yang mampu menjamin, memastikan kami baik, benar, dan selamat, ya Allah. Kekuatan ilmu kami, kecerdasan kami, keterampilan kami tidak menjamin apa-apa untuk kebaikan kami, ya Allah. Amin. Janganlah ilmu yang Engkau berikan kepada kami membuat kami gelap melihat indahnya wajah-Mu, ya Allah. Amin ya Allah. Jangan Engkau titipkan diri kami kepada diri kami sendiri, kepada ilmu kami, kepada kecerdasan kami, ya Allah. Amin. Karena semuanya tetap adalah hanya makhluk-Mu yang tergantung kepadamu, ya Allah. Kami, ya Allah, dengan rahmat, karunia, dan pertolongan-Mu, ya Allah. Biarkan pikiran hati kami terus dibasahi dengan zikir-zikir dan menatap indahnya kebesaran dan keagungan-Mu, ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.